Hai, selamat datang kembali di Medisolindo. Sekarang, kamu pasti sedang duduk untuk menonton video ini. Dan duduk selama beberapa menit, mungkin tak masalah. Akan tetapi, saat semakin lama kamu berdiam diri, tubuhmu akan semakin gelisah. Tubuhmu menunggumu untuk berdiri lagi, dan memintamu untuk membawanya berjalan-jalan. Mungkin itu terdengar konyol. Menurutmu, apakah tubuh kita suka duduk? Sebenarnya, tidak. Tentu, duduk untuk waktu yang singkat dapat memulihkan tubuh dari stres atau memulihkan tubuh setelah lelah berolahraga. Tetapi saat ini, gaya hidup kita membuat kita justru lebih banyak duduk daripada bergerak. Dan tubuh kita tidak dirancang untuk duduk dalam jangka waktu yang panjang. Bahkan, sebaliknya, struktur tubuh manusia justru dirancang untuk bergerak. Ini faktanya. Dalam diri kita ada lebih dari 360 sendi dan kurang lebih 700 otot rangka yang akan memudahkan kita untuk bergerak leluasa. Struktur fisik yang unik ini memberi kita kemampuan untuk berdiri tegak untuk melawan gaya gravitasi. Darah kita bergantung pada pergerakan tubuh untuk dapat beredar dengan baik. Sel-sel saraf kita begitu diuntungkan saat kita bergerak, dan kulit kita yang elastis ini dirancang untuk kita bisa bergerak. Jika setiap inci dari tubuh kamu itu siap dan menunggu kamu untuk bergerak, apa yang akan terjadi jika kamu tidak bergerak dalam waktu yang lama? Tulang punggungmu adalah struktur tulang yang panjang, yang tersusun atas deretan tulang dan cakram tulang rawan di sela-selanya. Sehingga, sendi, otot, dan ligamen yang melekat pada tulang punggung ini terhubung semua. Posisi duduk yang umum adalah dengan punggung tegak dan bahu yang membungkuk. Posisi ini akan memberikan tekanan tidak merata pada tulang punggungmu. Seiring waktu, hal ini akan menyebabkan cakram tulang punggung menjadi aus, karena ligamen dan sendi tertentu akan bekerja lebih keras, dan juga memberikan tekanan pada otot-otot yang meregang untuk mengakomodasi posisi punggung yang melengkung. Posisi membungkuk ini juga akan memperkecil rongga dada saat duduk, yang menyebabkan ruang untuk paru-paru mengembang saat bernafas menjadi lebih sedikit. Hal tersebut dapat membatasi jumlah oksigen yang masuk ke paru-paru dan darah. Di sekitar rangka tulang punggung ini, terdapat otot, saraf, arteri, dan vena yang membentuk lapisan jaringan lunak tubuh. Saat kamu duduk, ini dapat menindih, menekan dan memadatkan semua jaringan-jaringan halus tersebut. Apakah kamu pernah mengalami mati rasa dan bengkak di tungkai saat duduk? Di bagian-bagian yang paling tertekan, seperti saraf, arteri, dan vena, dapat menjadi tersumbat, hingga dapat membatasi sinyal saraf yang dapat menyebabkan mati rasa. Juga akan mengurangi aliran darah ke tungkai, yang dapat menyebabkan tungkai menjadi bengkak. Duduk dalam periode yang lama, juga dapat menonaktifkan secara sementara enzim lipoprotein lipase. Sebuah enzim khusus di dinding kapiler darah yang bekerja untuk memecah lemak dalam darah. Namun saat kamu duduk, kamu tidak akan membakar lemak sebanyak saat kamu bergerak. Apa efek dari semua stasis ini terhadap otak? Pada umumnya, kamu mungkin duduk saat menggunakan otakmu. Ironisnya, duduk dalam periode lama justru bertentangan dengan tujuan ini. Aktivitas diam juga dapat mengurangi aliran darah dan jumlah oksigen yang masuk ke dalam aliran darah melalui paru-paru. Sementara, otak kamu membutuhkan kedua hal tersebut untuk tetap waspada. Namun tingkat konsentrasi kemungkinan besar akan menurun ketika aktivitas otakmu melambat. Celakanya, efek buruk dari duduk tidak hanya untuk jangka waktu pendek. Penelitian terbaru menemukan bahwa duduk dalam periode lama berhubungan dengan ditemukannya kasus-kasus penyakit seperti beberapa jenis kanker, penyakit jantung, diabetes, ginjal, hingga masalah hati. Bahkan, para peneliti telah mengemukakan bahwa, di seluruh dunia, ketidakaktifan gerak rutin manusia menyebabkan sekitar 9% kematian dini dari jumlah populasi setiap tahunnya. Itu berarti, ada lebih dari 5 juta orang di seluruh dunia. Jadi, kebiasaan yang tampaknya tidak berbahaya ini, sebenarnya memiliki kekuatan untuk mengubah kesehatan kita. Tapi untungnya, solusi untuk ancaman ini begitu sederhana dan intuitif. Bila tidak ada pilihan selain duduk, cobalah ubah kebiasaan membungkuk untuk tulang belakangmu agar lebih lurus.
Dan ketika tidak harus terikat untuk duduk lama, cobalah bergerak lebih banyak. Bisa dengan mengingatkan diri sendiri, agar berdiri tiap setengah jam. Video ini hampir berakhir, bagaimana jika kamu berdiri sebentar, dan coba untuk meregangkan tubuhmu sekarang? Semoga video ini bermanfaat. Dukung terus channel ini, agar terus bisa memperkaya persepsi dan wawasan kita bersama, dengan menekan tombol subscribe dan like-nya. Terima kasih telah menonton.